Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai unsur-unsur yang ada pada golongan 14. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferdiansyah dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta 2018. Nah, untuk unsur pertama yang ada di golongan 14 yaitu karbon. Nah, unsur ini memiliki simbol C dengan nomor atom 6 dengan berat 12,0107 gram per mol dengan beberapa sifat yaitu densitasnya 2,26 gram per cm kubik dengan titik leleh 3550 derajat Celcius dan titik didih 4827 derajat Celcius. Limpahan dan sumber karbon. Karbon merupakan unsur paling melimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup dan pada manusia unsur karbon merupakan unsur melimpah kedua setelah oksigen yaitu sekitar 18,5%. Sumber anorganik dari karbon terdapat pada batu kapur, dolomit, dan gas karbon dioksida. Sedangkan sumber organik terdapat batu bara, tanah gambut, minyak bumi, dan klarat metana. Keberadaan karbon di alam juga terdiri dari beberapa isotop. Sejauh ini sudah ditemukan 3 isotop karbon, yaitu C12 dan C13 yang bersifat stabil, dan C14 yang merupakan karbon radioaktif. Beberapa hal yang spesial dari karbon yaitu karbon memiliki alotrop. Nah, karbon merupakan unsur yang unik dengan 4 elektron valensi yang ada pada karbon, membuatnya dapat memiliki berbagai macam struktur dan bentuk. Perbedaan bentuk namun terdiri dari hanya satu jenis unsur ini disebut dengan alotrop. Nah, karbon sendiri memiliki berbagai macam alotrop. Karbon yang pertama yaitu intan atau berlian. Nah, intan atau berlian ini merupakan karbon yang tersusun dengan bentuk tetrahedral dan berikatan secara kovalen. Pada ikatan ini, setiap atom karbon berikatan secara kovalen dengan 4 atom karbon lainnya. Intan bersifat transparan, kompak, abrasif, serta dikenal sebagai mineral yang paling kuat. Karbon berikutnya yaitu grafit. Nah, pada grafit ini, atom karbon membentuk struktur heksagonal berlapis-lapis. Setiap atom karbon berikatan secara kovalen dengan 3 atom karbon lainnya. Tidak seperti berlian, grafit dapat mengantarkan listrik. Karbon yang berikutnya yaitu karbon amorf. Nah, sedikit berbeda dari alotrop sebelumnya, karbon amorf ini merupakan alotrop yang tidak memiliki struktur kristal dalam ikatannya. Dan selain ketiga alotrop karbon yang tadi, masih ada alotrop karbon lainnya yang sudah ditemukan. Di antaranya yaitu lonsdalate, C50, Buxmans fullerene, fullerite, karbon nanotube, dan juga grafit. Reaksi-reaksi kimia pada karbon. Nah, reaksi karbon ini yang pertama, karbon bereaksi dengan fluor. Nah, reaksinya itu bisa dilihat karbon tambah 2F2 menjadi C4. Nah, berikutnya yaitu ketika karbon dibakar di udara dengan jumlahnya yang terbatas menghasilkan karbon monoksida. Dengan persamaan reaksi yaitu 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Berikutnya ada reaksi karbon ketika dibakar dalam kelebihan udara akan membentuk karbon monoksida, yaitu dengan reaksi 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Nah, karbon ini cenderung membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan juga rangkap 3 untuk senyawa organik dengan hidrogen. Makanya kita mengenal senyawa-senyawa hidrokarbon yang sangat banyak beragam. Aplikasi dan pemanfaatan karbon. Karbon ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan dan maupun dalam bidang industri. Nah, contohnya ini, karbon aktif digunakan sebagai adsorben dalam hal menyerap logam berat pada obat dan makanan, kimia perminyakan, pengolahan air, industri gula, pemurnian gas, dan juga pada pengolahan pupuk. Berikutnya, alotrop karbon berlian dimanfaatkan sebagai perhiasan dan juga alat potong atau bor pada bidang industri karena sifatnya yang sangat keras. Ada juga karbon grafit yang digunakan pada industri pensil, elektroda, dan juga sebagai pelumas. Selanjutnya ada karbon amorf yang dimanfaatkan pada industri ban. Lalu ada juga karbon dalam bentuk batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Dan masih banyak lagi. Nah, berikut tadi pemaparan mengenai unsur karbon. Selanjutnya yaitu mengenai unsur lain yang ada di golongan 14 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Farah Bilqis. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti yang tadi teman saya telah jelaskan mengenai unsur karbon dari golongan 14, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai unsur silikon dan juga unsur germanium dalam golongan 14.
Apa sih itu unsur silikon dan unsur germanium? Yuk kita bahas. Silikon mempunyai nomor atom 14 dan bersifat metaloid tetravalensi. Silikon tidak lebih reaktif daripada karbon, namun juga silikon lebih reaktif daripada germanium. Silikon di dalam alam bebas jarang ditemukan dalam bentuk murninya. Pada awalnya, di tahun 1831, silikon bernama silisium. Dinamakan silisium karena pada saat ini silisium dikategorikan sebagai unsur logam. Namun, setelah ada penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa unsur silisium ini lebih mempunyai sifat cenderung mirip karbon dan boron, maka silisium diganti namanya menjadi silikon. Di dalam alam bebas, silikon jarang ditemukan dalam bentuk murninya, namun lebih sering ditemukan dalam bentuk granit, pasir, kuarsa, dan juga tanah liat. Nah, silikon ini merupakan unsur kedua di bumi yang paling melimpah setelah oksigen. Unsur ini pula terdapat di kerak bumi sekitar lebih dari 25,7%. Ini membuktikan bahwa silikon yang ada di bumi ini amat sangatlah banyak. Maka dari itu, penggunaan dari silikon ini juga sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Silikon dapat diekstraksi dari silika melalui proses pemanasan dengan menggunakan karbon dalam tungku listrik. Seperti yang ada di samping saya ini reaksinya. Nah, seperti yang kita tahu, silikon ini merupakan unsur yang paling melimpah kedua di bumi setelah oksigen. Nah, pada kali ini, tentu saja silikon punya banyak sekali reaksi dengan beberapa unsur lain. Pada video kali ini dibahas mengenai 4 reaksi silikon. Yang pertama, reaksi silikon dengan hidrogen. Yang kedua, reaksi silikon dengan asam. Yang ketiga, reaksi silikon dengan unsur halogen. Dan yang keempat, reaksi silikon dengan basa. Lalu, apa saja sih reaksi-reaksi ini? Germanium. Germanium merupakan unsur dalam golongan 14 yang berwarna abu-abu keputihan, bersifat metaloid, dan juga berwujud keras. Nah, unsur germanium ini tidak dapat ditemukan di alam karena bersifatnya terlalu reaktif dibandingkan dengan silikon. Unsur germanium pertama kali ditemukan pada tahun 1886 oleh C.A. Winkel. Germanium ditemukan berdasarkan hasil analisis dari batuan argirolite. Germanium di kerak bumi terdapat sekitar 1,8 ppm. Germanium biasanya diperoleh melalui abu batu bara. Namun sekarang banyak ditemukan dalam gas limbah pengolahan biji seng. Germanium dengan kemurnian rendah dapat diperoleh dengan pengumpulan debu cerobong hasil dari ekstraksi seng dengan bijinya, atau bisa juga dengan pengurangan germanium oksida dengan menggunakan gas hidrogen atau karbon. Sedangkan germanium dengan kemurnian tinggi yang biasa digunakan dalam industri yang membutuhkan sifat semikonduktor
dapat diperoleh menggunakan teknik pencairan zona. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi germanium. Germanium dapat bereaksi dengan beberapa senyawa membentuk suatu persenyawaan baru. Salah satunya yaitu reaksi antara germanium dengan hidrogen, germanium dengan oksigen, dan juga germanium dengan unsur halogen. Hai teman-teman, nama saya Rosita dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta 2018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya mengenai unsur golongan keempat. Nah, di sini saya akan membahas tentang timah dan timbal. Berikut adalah penjelasannya. Kalian tahu nggak sih timah itu apa? Jadi timah adalah unsur kimia yang dalam tabel periodik itu memiliki simbol Sn dengan memiliki nomor atom 50. Nah, timah juga termasuk logam yang berwarna putih atau keabu-abuan metalik. Nah, seperti pada gambar. Ekstraksi dari timah. Nah, proses pembentukan biji timah yang berasal dari magma cair yang mengandung kalsiterit atau SnO2. 3 kegunaan timah. Yang pertama sebagai lapisan pelindung kaleng makanan seperti kaleng susu. Nah, sebagai lapisan penghantar listrik. Kemudian yang terakhir digunakan pada kaca jendela pada cockpit pesawat. Timah memiliki sifat kimia yang pertama memiliki jari-jari atom 145 pm, memiliki bilangan oksidasi +2 dan +4. Nah, 2 sifat fisika dari timah. Titik lelehnya 505,08 Kelvin, titik didihnya 2875 Kelvin. Di bumi, timah merupakan elemen ke-49 paling melimpah. Nah, kemudian Indonesia merupakan penghasil terbesar timah kedua sedunia dan terbesar se-Asia Tenggara sebanyak 83.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang timbal. Apa sih timbal? Jadi timbal adalah unsur kimia yang memiliki simbol Pb. Nah, dalam bahasa Latin timbal yaitu plumbum yang artinya logam lunak, memiliki warna abu-abu kebiruan seperti pada gambar. Sifat kimia timbal yang pertama memiliki jari-jari atom 175 pm, memiliki bilangan oksidasi 4,2 dan -4. Nah, sifat fisika dari timbal yang pertama bersifat amfoter, bisa bereaksi dengan asam ataupun basa dan memiliki 82 liter. Timbal juga dapat dihasilkan dari proses pembangunan galena dan mineral-mineral yang sering ditemukan yaitu dari anjalsit dan kerusit. Kegunaan timbal yang pertama itu sebagai pengisi baterai, kemudian sebagai pelapis kabel listrik, kemudian digunakan juga dalam pipa, tank, dan alat sinar X. Timbal tidak ditemukan secara bebas di alam, akan tetapi ditemukan sebagai biji mineral bersama logam lainnya seperti seng, perak, dan tembaga.